pernikahan itu adalah merupakan ibadah. Ya. Jadi nikah ini adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah yang paling enak itu adalah nikah dibandingkan dengan ibadah yang lain. Bapak-bapak kalau ditanya mau nikah lagi, nah itu mau puasa 2 bulan, puasa 2 bulan mau? Enak mana puasa dengan menikah? Enak nikah. Jadi memang nikah itu adalah ibadah, tapi ibadah yang paling disukai oleh manusia yang menikah. Tapi ternyata menikah itu ya lumayan biayanya ya. Ini yang pertama, kita harus dudukkan nikah ini adalah ibadah ya. Sehingga aktivitas ibadah ya tentu ada syarat dan rukunnya. Ya, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bapak KUA terkait dengan perwalian dan sebagainya, itu adalah merupakan perkara-perkara syariat yang harus memang diperhatikan untuk menentukan perkara yang tadinya haram menjadi halal. Ini yang pertama. Yang kedua, nikah ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau mau jadi inti sunnah ya harus menikah. Menikah yang disyariatkan untuk laki-laki berapa Pak? 4. Wah, langsung hafal ya. 4 katanya. Ya, 4 bagi yang mampu ya. Kalau tidak mampu 1 saja ya. 1 saja sudah cukup. Yang ketiga, ini lebih kepada kedua mempelai karena ini tausiah, nasihat singkat. Jadi kehidupan pernikahan keluarga berbeda dengan kehidupan sebelum berkeluarga. Kalau kita sudah berkeluarga, tentunya kita sudah memiliki ikatan, tidak bebas lagi sebagaimana awalnya. Maka disinilah dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pemahaman untuk membentuk keluarga kita seperti apa. Jadi bentuk dan model keluarga itu bukan seperkara yang bin salabi, tapi itu harus diadakan, harus diupayakan, dan yang mengupayakan itu adalah kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab, buku-buku, konsep bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sangat menarik. Tapi untuk mengaplikasikannya ya ini butuh perkara yang berat ya. Karena keluarga tentunya tidak bisa berjalan secara matematik dia. Ya. Jadi urusan keluarga itu sifatnya adalah penuh dengan perencanaan, tetapi apa yang terjadi itu penuh dengan tanpa dugaan. Ya, itulah sebuah keluarga. Oleh karena itu yang terpenting dalam sebuah keluarga adalah harus diperkuat dari seorang suami. Jadi seorang suami itu memang harus sudah cukup mapan ya. Baik sandang, pangan ataupun pemikiran, itu dibutuhkan sebuah kecukupan ya. Tidak lebih tapi kecukupan. Cukup itu adalah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya tanggung jawab seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Ini adalah tanggung jawab utama ya. Menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Sementara tanggung jawab istri itu adalah taat kepada suaminya. Dalam perjalanan waktu barangkali tidak terasa ya, pengantin baru menginjak punya anak 1, 2, tidak terasa. Perjalanan keluarga berjalan. Setelah anak 2, disitulah timbul berbagai macam persoalan. Yang tadinya tidak pernah muncul perkara kekurangan dan kelebihan, di situ mulai muncul. Nah, disinilah dibutuhkan seorang suami yang kuat. Ya. Karena kalau keluarga suami yang kuat, insya Allah istri juga akan
mengikut. Oleh karena itu tadi dibacakan dalam Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Pemimpin ya akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Pemimpin kalau mau ditaati, maka pemimpin itu harus menjadi uswah, contoh ya. Karena bagaimana mungkin dicontoh seorang pemimpin kalau pemimpin itu tidak memberikan contoh. Dalam hal ini adalah kita para suami ya. Oleh karena itu nasihat yang singkat ini, karena waktu sudah mau jam 12, saya lihat teman-teman dan saudara-saudara ini seperjuangan. Saya juga mengantar. Jam 12 ini biasanya penuh dengan godaan ya. Apalagi di samping kita ini sudah luar biasa ya. Gitu. Jadi nasihat singkat ini kepada kedua mempelai, dalam sebuah keluarga itu tidak ada namanya benar dan salah. Ini yang harus kita pegang. Dalam sebuah keluarga itu tidak ada benar dan salah. Semuanya benar dan semuanya bisa salah. Kalau suami berebut kebenaran pasti akan terjadi masalah. Demikian pula istri. Kalau terjadi pertikaian, ya, dia berebut kebenaran juga akan terjadi masalah. Yang terbaik dalam keluarga itu adalah yang paling banyak mengalah, itulah yang terbaik. Tentunya dalam perkara-perkara yang itu tidak ada hubungannya dengan dosa dan maksiat, tetapi itu adalah hubungan-hubungan dalam sebuah keluarga yang kadang masalah sepele itu bisa menjadi masalah dalam sebuah keluarga. Barangkali ini ya insya Allah tausiah akan banyak, nanti bisa melalui forum-forum yang lain ya. Mudah-mudahan dalam pernikahan ini kedua mempelai diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah atas doa kita.